warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Siti Marfuah dengan NIM 2032101007. Program studi Manajemen Pendidikan Islam, kelas 5D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan review buku saya dengan judul Manajemen dan Etika Organisasi Publik. Adapun pengarang dari buku ini adalah Dr. Andes Mardi Murahman, MSI, dan Muhammad Dimas Rizky, SIP, MIP. Dengan jumlah halaman buku adalah 109 halaman. Pada buku ini terbagi menjadi 5 bab yang akan saya review, yaitu pada bab kelima dengan judul Etika Publik atau Public Ethics, Etika Politik atau Political Ethics, dan Etika Pemerintahan atau Government Ethics. Pada bab ini, ada pun subjudul yang akan saya kaji di dalamnya, yaitu yang pertama, etika moralitas dan hubungan etika aparatur dengan good governance. Yang kedua, etika publik. Dan yang ketiga adalah etika politik. Serta yang terakhir, yang keempat adalah etika pemerintahan. Baiklah, pada materi sub pertama, yaitu etika, moralitas, dan hubungan etika aparatur dengan good governance, yang akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, keetikan aparatur pemerintah, yang kedua, hubungan antara keetikan perilaku aparatur pemerintah dan good governance, dan yang ketiga, konsep etika dan nilai etika. Keetikan aparatur pemerintah. Keetikan aparatur pemerintah dapat diukur melalui berbagai faktor, termasuk ketaatan terhadap hukum, etika, dan kebijakan pemerintah, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik juga merupakan indikator yang penting. Evaluasi secara berkala dan pelibatan masyarakat dapat membantu memastikan keetikan yang baik dalam menjalankan tugas pemerintahan. Yang kedua adalah hubungan antara etika perilaku aparatur pemerintahan dan good governance. Hubungan antara etika perilaku aparatur pemerintah dan good governance sangat erat. Etika perilaku aparatur pemerintah mencakup prinsip-prinsip moral dan integritas yang harus dijunjung tinggi oleh para pegawai pemerintah. Keetikan ini menjadi landasan bagi implementasi good governance yang melibatkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan aturan hukum yang baik. Aparatur pemerintah yang memiliki etika perilaku yang baik akan cenderung menjalankan tugasnya dengan integritas, menjauhi praktik korupsi, dan berfokus pada kepentingan masyarakat. Ini secara langsung mendukung good governance dikarenakan memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah dilakukan dengan pertimbangan yang adil dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Dan yang ketiga yaitu konsep etika dan nilai etika. Etika adalah studi tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah dalam perilaku manusia. Nilai etika adalah prinsip-prinsip atau standar yang membimbing tindakan dan keputusan seseorang atau kelompok. Konsep etika melibatkan pemahaman mengenai moralitas, integritas, dan tanggung jawab dalam integrasi sosial dan lingkungan. Etika mencakup beberapa aspek, yaitu seperti keadilan, kebenaran, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Nilai etika membentuk dasar moral seseorang dan sering mencerminkan norma-norma budaya dan agama yang mempengaruhi pandangan tentang kebaikan dan keburukan. Materi selanjutnya adalah etika publik. Etika publik mengacu pada prinsip-prinsip moral yang berlaku di dalam tindakan dan keputusan yang mempengaruhi masyarakat secara umum.
Hal ini melibatkan pertimbangan nilai-nilai yang berkontribusi pada kesejahteraan bersama dan tindakan yang dianggap baik dalam konteks ruang publik. Etika publik juga mencakup integritas, transparansi, tanggung jawab sosial, dan prinsip-prinsip moral yang diharapkan dalam perilaku para pemimpin, organisasi, dan individu yang memiliki dampak signifikan kepada masyarakat. Adapun menurut Raymond pada tahun 2003 yang mengemukakan ada beberapa ciri-ciri atau karakteristik etika pelayanan publik, yaitu yang pertama ada motivasi, yang mana individu tidak memegang jabatan publik untuk keuntungan pribadi, namun mereka dapat memperoleh kepuasan dari apa yang mereka lakukan, tetapi lebih didasarkan pada semangat pelayanan daripada memaksimalkan utilitas pribadi. Yang kedua, yaitu profesionalisme. Profesionalisme juga memiliki kaitannya dengan pengetahuan, di mana administrator atau penyedia layanan di sektor publik memiliki akses ke pengetahuan yang mungkin tidak dibagikan secara luas. Namun, memang dalam kasus hukum atau kedokteran mungkin bersifat esoterik. Dan yang ketiga yaitu kepercayaan pada karakteristik ini, hal yang pada gilirannya berkaitan dengan masalah kepercayaan yang di dalamnya banyak merupakan masalah yang paling sulit dan kompleks dengan banyak dimensi yang berbeda. Maka dari itu, untuk lebih memahaminya, kepercayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti kepercayaan antar warga negara, kepercayaan antar pemerintah dan warga negara, kepercayaan antara pemerintah dan sektor publik, kepercayaan antara orang-orang yang bekerja di sektor publik. Kepercayaan antara sektor publik dan kemungkinan mitra masa depan baik di sektor swasta ataupun sukarela, dan bentuk barang yang disediakan oleh sektor publik juga mempengaruhi nilai kepercayaan dari masyarakat. Yang keempat adalah ketidakberpihakan. Pelayanan publik harus bersifat tidak memihak dan memberikan perilaku yang adil kepada semua warga negara tanpa memandang faktor-faktor seperti status sosial, ekonomi, ataupun politik. Yang kelima adalah pertimbangan atau penilaian. Lembaga pelayanan publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Hal ini dapat melibatkan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan juga kebijakan kepada publik atau lembaga yang memiliki wewenang. Dengan penjelasan mengenai karakteristik etika pelayanan publik dan nilai-nilai etika dalam manajemen publik, maka tentunya dapat di dalam mengaplikasikan etika tersebut juga harus melihat fenomena-fenomena lainnya. Maka dari itu, penting untuk diingat bahwasanya etika pelayanan publik membentuk dasar untuk memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan dengan prinsip-prinsip moral dan juga nilai-nilai yang melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Materi selanjutnya adalah etika politik atau political ethics. Etika politik adalah kajian mengenal prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku politik. Etika politik ini mencakup pertimbangan mengenai keadilan, kebenaran, tanggung jawab, dan tindakan yang dianggap baik atau buruk dalam konteks politik. Etika politik juga membahas bagaimana para pemimpin dan warga negara seharusnya berperilaku dalam kehidupan politik untuk mencapai tujuan yang adil dan moral. Menurut Frans Magnus Suseno pada tahun 1987,
Prinsip-prinsip dasar etika politik yaitu ada 3, diantaranya adalah yang pertama, etika politik dan ilmu-ilmu politik lainnya. Secara garis besar, Frans Magnus Suseno melihat filsafat politik termasuk etikanya sebagai ilmu pengetahuan tingkat 2. Filsafat yang merupakan ilmu pengetahuan tingkat 1 yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip moral dasar, misalnya keadilan. Filsafat politik merupakan sebagai ilmu tingkat 2 yang mengupas mengenai argumentasi dan pernyataan ilmu politik dari segi hakikat dan realitas kehidupan manusia. Dan secara spesifik, hal itu mempermasalahkan pola legitimasi dan tuntutan normatif dasar yang dikemukakan. Adapun contoh dalam etika ini, misalnya berbicara mengenai keadilan, maka kita berbicara tentang pengetahuan tingkat 1. Untuk lebih dapat diarahkan dan fokus pada contoh tersebut, dapat diaplikasikan pada filsafat politik tingkat 2, yang mana filsafat politik tingkat 2 ini mengacu pada bidang tertentu, seperti misalnya legitimasi, tentang kekuasaan secara demokratis. Yang kedua adalah pendekatan kritis negatif. Pada pendekatan ini, kita diarahkan kepada permasalahan utama tentang etika politik. Dapat diketahui bahwa etika politik mendominasi tentang legitimasi hukum dan kekuasaan, serta penilaian kritis terhadap legitimasi yang dicita-citakan. Namun pada dasarnya, etika tidak terlepas dari dogma-dogma yang muncul, seperti penerapan prinsip-prinsip dasarnya. Hal itu diterapkan pada berbagai bidang kehidupan manusia. Yang ketiga adalah pengandaian-pengandaian normatif. Pengandaian-pengandaian normatif merujuk pada proses atau praktik membandingkan atau mengukur suatu fenomena dengan norma atau standar yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap sesuatu, seperti perilaku, kebijakan, atau kinerja, berdasarkan kriteria atau norma tertentu yang dengan sebagai standar yang diinginkan atau diharapkan. Selanjutnya, materi etika pemerintahan atau government ethics. Yang pertama yaitu definisi etika pemerintahan. Etika pemerintahan mencakup prinsip-prinsip moral dan perilaku yang diharapkan dari pejabat pemerintah di dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab. Mereka ini melibatkan keterbukaan, keadilan, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat. Etika pemerintahan ini juga menuntut transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan yang didasarkan kepada kepentingan umum dan keadilan sosial. Pada penerapan etika pemerintahan yang baik dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Yang kedua adalah sumber-sumber etika pemerintahan. Menurut Saifullah pada tahun 2007, pada halaman 160 mengemukakan sumber etika pejabat publik sebagai berikut, yaitu agama, nilai dan norma masyarakat, ideologi negara, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan-peraturan lain dari umum ataupun departemen, peraturan dan ketentuan unit kerja atau lembaga, perintah atasan dan perilaku pejabat publik. Yang ketiga yaitu aplikasi etika pemerintahan. Aplikasi etika pemerintahan terbagi menjadi 2 tingkatan, yaitu yang pertama pada tingkatan individu. Aplikasi etika pemerintahan oleh orang per orang aparatur pemerintah. Pada tingkatan ini, yang menjadi fokus adalah keetikan perilaku individual. Yang kedua, yaitu pada tingkatan organisasi,
yaitu aplikasi etika pemerintahan oleh keseluruhan lembaga negara atau pemerintahan. Pada tingkatan ini, yang menjadi fokus adalah keetikan perilaku kolektif atau keetikan perilaku organisasi. Yang keempat adalah etika aparatur pemerintah. Etika aparatur pemerintah mencakup prinsip-prinsip perilaku yang jujur, transparan, adil, dan bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugasnya. Mereka seharusnya menjauhi konflik kepentingan, mematuhi hukum, dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Disiplin, integritas, dan profesionalisme juga menjadi aspek penting di dalam menjaga etika aparatur pemerintahan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu paradoks etika di dalam pemerintahan. Paradoks etika di dalam pemerintahan sering muncul ketika keputusan atau tindakan pemerintah bertentangan dengan prinsip-prinsip moral atau etika. Contohnya seperti kebijakan yang mungkin dianggap etis untuk sebagian masyarakat dapat dianggap tidak etis oleh kelompok lain. Hal ini menciptakan dilema moral dalam pengambilan keputusan pemerintah. Demikianlah review buku saya. Adapun kesimpulannya adalah etika publik berkaitan dengan perilaku moral individu dalam konteks masyarakat. Sementara etika politik menekankan pada prinsip moral yang terkait dengan kebijakan dan tindakan politik. Etika pemerintahan fokus pada moralitas di dalam tindakan dan keputusan pemerintahan. Adapun kesimpulannya dari ketiga materi tersebut, yaitu ketiganya memiliki keterkaitan yang sangat erat di dalam membentuk dasar nilai moral untuk individu, kebijakan, dan pemerintahan agar dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat. Sekian presentasi dari saya, Tina Siti Marfuah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.